One Kawan TV1. Jadi hati-hati ngomongnya ya mulai sekarang gitu. Saya juga dengan Bung Rocky Gerung juga mulai bisik-bisik nih, bro. Mesti hati-hati ya, bro. Kalau nggak pasti gua cut daripada kita dua-duanya masuk penjara gitu. Ini memang serius, jadi kita akan bicarakan soal HP juga. Kita akan mulai dari yang pertama dulu. Topik pertama kita bicara tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Lah itu dua-duanya seperti itu, dan kalau Anda cermati sebenarnya sekarang ini menguat lagi ya. Agenda itu semakin menguat, mulai kelihatan sekali kan dari HIPMI, Munas HIPMI di Solo yang dimulai dari HIPMI dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa yang termasuk di GBK itu. Nah, nanti nyusul lagi kemah di IKN gitu, persiapan dari Piala Dunia 2036 insya Allah. Ini jadi saya tadi catat kata Refli Harun, zona prestasi selama 10 tahun. Hati-hati karena Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bukan Indonesia, IKN yang jadi tuan rumah Piala Dunia 2036 dan sekarang sedang oversubscribe. Ya. Tinggal saya kemarin dibilang 25 kali itu, 25 kali lipat yang antri para investor. Tapi hari ini saya baca, kemarin saya baca udah 39 kali. 39 kali lipat nanti. Jangan serius sekali Bang Batiar, Bang Batiar percaya, kagum atau apa ini? Kagum itu macam cemooh. Oh, iya. Macam betul orang Medan. Ya, macam betul gitu ya. Ini kalau bilang kita ngeri kali ya, 39 kali gitu ya. Ngeri kali itu. Mari kita dengar dulu, ini Sahibul Baik sekalian ya, Mas Adi Mas Ardi. Nanti sekaligus Sahibul Baik ya, kita sekaligus bicara juga kan ya Mas Adi ya. Oke. Silakan Mas Adi Mas Adi, kita mulai. Baik, terima kasih Bung. Berapa menit saya bicara? 2 menit. Itulah 8 menit lah. 8 menit ya. 8 menit. Terima kasih saudara sebangsa setanah air. Jadi hari ini di Sekretariat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menjalankan diskusi dengan topik mengenai masa depan bangsa ini. Karena kita membicarakan hari ini ke depan kemungkinan akan ada kita mengalami masa yang suram, masa yang menyedihkan, Indonesia yang menyedihkan. Hadir di sini presidium kami Pak Jenderal Gatot Nurmantio, juga ada anggota yang lain, teman-teman yang lain, ada Bang Bahtiar, ada Sagana Nainggolan, Muhammad Ahmad Yani dan lain-lain, Habib Masih juga. Jadi saya dapat 8 menit, saya mau bagi dua Bung Hersul. Jadi saya ini kan bergaul dengan dua kelompok masyarakat, satu rakyat jelata, yang kedua rakyat jelita. Nah, saya ini yang separuh ini saya serahkan untuk mewakili saya, rakyat jelita, Pak Lutalia, untuk membacakan salah satu puisi saya yang ada di kumpulan puisi saya, pengantar pergantian kekuasaan. Jadi ini baru pengantarnya, kalau Refli kan sudah dipastikan, ini pengantarnya kita sudah siapkan. Untuk itu Mbak Lutalia, tolong saya dibantu menyampaikan opini saya yang separuh ini dari puisi saya. Ini namanya diralat nih, salah. Bahasa Haji manggilnya salah dulu, ini kan tim saya ini. Tim apa komunikasinya kami ya. Namanya Nutaila. Ya, Nutaila Anwar. Ya. Silakan. Gak ada hubungannya dengan Anwar Ibrahim ya. Nutaila. Pergantian kekuasaan. Karya Adi Mas Ardi. Sebelum ayam berkokok dan langit timur mandi cahaya jingga, aku dengar suara kubrak. Kekuasaan yang dibangun dari puing-puing kebohongan yang tiang-tiangnya keropos di mangsa rakyat tumbang. Maka setelah azan subuh tak ada lagi orang gaduh. Mereka kian percaya
terlalu lama. Doa orang tertindas akan dikabulkan Tuhan dengan lekas. Apalah artinya kemerdekaan tanpa kedaulatan? Apalah artinya pemerintahan tanpa kepercayaan? Apalah artinya kekuasaan tanpa menyejahterakan? Apalah artinya jabatan tanpa kehormatan? Jika setiap kata hanya dusta, jika kepada setiap ikrar dia ingkar, jika kepada amanat dia khianat, cukup sudah masa susah. Sesungguhnya pemimpin yang baik itu bukanlah yang ada dalam pikiran rakyatnya, sehingga dalam survei-survei elektabilitas selalu nangkring di baris paling atas. Sesungguhnya pemimpin yang baik itu yang rakyatnya ada dalam hati dan pikirannya, sehingga setiap nafas dan desah rakyatnya mendorong setiap langkah kebijakannya. Sesungguhnya persoalan rakyat itu nyata, sedangkan elektabilitas itu semu dan menipu. Elektabilitas tak pernah membuat masalah tuntas. Maka carilah pemimpin berintegritas yang pasti memiliki kapasitas. Sudah cukup masa susah. Terima kasih. Saya melihat bahwa perpanjangan masa jabatan ini menjadi laten. Bahaya laten karena setiap saat muncul lagi gagasan. Mula-mula 3 periode. Kemudian penundaan pemilu yang intinya adalah agenda perpanjangan kekuasaan. Nah, kemudian ada isu membonceng isu yang digagas oleh para tokoh yang ikhlas yang ingin kembali ke konstitusi 1945 ini juga diboncengi untuk perpanjangan jabatan. Jadi saya mengingatkan juga ke teman-teman para penawaran itu yang ingin kembali, kalau toh nanti bisa kembali, jangan era sekarang. Karena konstitusi itu penting menjadi landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kalau berbangsa bernegara itu landasannya konstitusi dan undang-undang. Kalau dalam beragama kan landasan kita adalah kitab suci, dan kalau di Islam ada hadis, ada ijma, ada qiyas ulama dan lain-lain. Dalam bernegara juga harus konstitusi yang dipegang. Nah, jadi kalau lembaga-lembaga yang otoritas moralnya kurang, kemudian membuat landasan konstitusi bagi kita berbangsa bernegara, menurut saya nggak bagus. Nanti tunggu hasil pemilu yang benar-benar punya moral, punya otoritas moral, kredibilitasnya tinggi, kemudian mengganti konstitusi itu mau buat apa dengan konstitusi tidak masalah, tidak sekarang. Karena sekarang ini kecenderungannya memang kepentingan politiknya, kepentingan untuk diboncengi perpanjangan kekuasaan itu sangat tinggi, tidak ada yang bisa menolak. Dan terakhir Bung Hezul, saya ingin cerita tadi soal The Great.
Jadi dalam sejarah pemerintahan modern Indonesia, dekret itu ada dua. Satu dekret 5 Juli 59 memperkuat posisi Soekarno, kan gitu Dr. Mayadi. Yang kedua dekret 21 Juli yang dikeluarkan oleh Gus Dur memperkuat posisi anak Bung Karno, Megawati jadi presiden. Nah saya curiga kalau dekret ketiga muncul kembali ke posisi 45, kemudian MPR memilih presiden, cucu Soekarno yang nggak jadi. Jadi urusannya keluarga Soekarno aja semua. Jadi dekret itu memang haknya, kayaknya makomnya keluarga Soekarno. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sih tidak pernah berpikir untuk bagaimana caranya mengeles kalau undang-undang ini masih bisa kita batalkan. Untuk apa cari peluang untuk melakukan? Ini undang-undang belum sah secara legal formal, masih ada 1 bulan. Kenapa ini menurut saya harus dibatalkan? Karena logikanya itu terbalik. Saya agak berbeda persepsinya dengan Refli. Undang-undang itu dibuat memang untuk melindungi rakyat, untuk masyarakatnya. Tapi terkait dengan KUHP ini, neo KUHP, saya menyebutnya neo KUHP. Ini logikanya itu terbalik. Kan jabatan kekuasaan umum itu kira-kira jabatan-jabatan publik lah, pemerintahan maupun lembaga negara. Itu kan rakyat yang menyediakan. Rakyat itu menyediakan kursi presiden, wakil presiden, DPR, DPRD dan lain-lain, itu kan mengeluarkan kos sosial yang besar, kos finansial yang besar. Jadi yang rakyat itu kira-kira mengatakan begini, ini aku sediakan kursi kepresiden buat kalian, ini sakral, ini suci, saya setuju. Kursi-kursi itu yang suci, Bung Refli. Kursi-kursi di DPR itu suci. Karena itu yang duduk di situ harus orang yang suci, yang bisa menjaga integritas, yang bisa menjaga etika, menjaga moralnya. Rakyat mengawasinya. Refli, cara duduk Anda itu tidak layak di kursi yang sudah kita bikin bagus. Kan rakyat mengingatkan. Nah, orang mengingatkan, yang pemilik kursi mengingatkan agar kalian jangan begitu, itu tidak sopan, menghina kewenangan yang kami buat. Itu kok malah diancam penjara. Jadi menurut saya nggak tahu ada ilmunya dengan menurut saya, ini lembaga-lembaga publik itu memang disediakan untuk rakyat, dan rakyat melihatnya, menontonnya. Kentut di situ aja nggak boleh. Jadi kalau berbuat tidak pidana misalnya, oleh sebab itu yang duduk di situ kalau melakukan pencemaran, mengingkari jabatannya, mengingkari tugasnya, hukumannya yang harus diperberat. Bukan kita yang mengingatkan. Bayangkan kalau neo KUHP ini sudah berlaku, kasus Ferdy Sambo misalnya, pada mulanya kan orang hanya menduga-duga. Itu kan semua duga-dugaan itu penghinaan kepada Polri. Itu waktu itu kalau undang-undang ini sudah berlaku, Ferdy Sambo dengan satgasnya bisa menangkapin semua orang yang dengan tuduhan menghina. Nah kemudian jabatan-jabatan publik seperti wali kota, bupati, gubernur, dan lain-lain sampai ke presiden, untuk kasus korupsi nih, Bung Ensu, itu selalu dengan dugaan. Bahkan yang OTT itu juga ketika melakukan OTT kan KPK sudah menduga dulu bahwa orang ini akan memiliki korupsi, karena itu disiapkan perangkap untuk OTT. Berarti dugaan. Nah kalau kita menduga, kemudian Hersu merasa tercemar, terhina karena diduga korupsi, kan bisa memenjarakan orang yang menduganya. Kemudian kapan kasus korupsinya terbuka? Jadi ini sudah melampaui tata cara bernegara yang baik, yang neo KUHP ini. Karena itu saya sih ingin mengajak teman-teman saudara-saudara lain untuk berusaha berjuang untuk membatalkan undang-undang ini, daripada kita harus banyak hati-hati sementara kita tahu moralitas etika pejabat kita sehari ini seperti itu. Kita lihat misalnya di kepolisian, beberapa kasus bisa diungkit nggak? Nah yang menarik ini saya terakhir, bahwa keterlibatan publik itu penting. Mahfud MD teman saya, Menko Polkam itu secara terbuka ngomong bahwa dia
memang mengangkat kasus Sambo ini untuk melibatkan publik, mencari dukungan publik agar dapat bisa menekan polisi agar ada tindakan hukum. Nah sekarang ini dulu kemarin itu kan no viral no justice. Sekarang makin viral makin bahaya buat kita. Kalau ini kita biarkan, karena itu menurut saya sih nggak bisa ini dibiarkan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Dr. Mulyadi itu kurang lebih menjawab pertanyaan masyarakat yang selalu bertanya kepada saya. Saya waktu itu penjelasannya kurang jelas, baru sekarang ini. Yaitu selalu bertanya gini, Mas Adi, kenapa ya sekarang ini kan kita DPRD milih sendiri, DPR provinsi milih sendiri, DPR pusat milih sendiri, bupati milih sendiri, wali kota milih sendiri, gubernur milih sendiri, presiden, wakil presiden milih sendiri. Tapi kenapa keadaan bukannya tambah baik? Jadi rupanya memang pemilunya yang bermasalah, tidak jujur, tidak adil, orang-orangnya tidak istiqomah. Hampir semua yang terpilih di lewat pemilu, jabatan-jabatan publik itu tidak memiliki etika dan integritas, moralnya. Kita lihat misalnya catatan di KPK, berapa ratus kepala daerah yang masuk UI kena TOT, yang sudah masuk dan yang belum masuk, itu banyak sekali. Lebih banyak lagi yang belum sempat masuk, masih dicari-cari KPK. Nah jadi kekuasaan itu, saya alhamdulillah pernah berkuasa hampir 2 tahun, tradisi kekuasaan, dan saya melihat bagaimana skenario kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bukan lamanya yang penting, tapi manfaatnya. Saya pernah mengikuti temannya Dr. Mulyadi dan Profesor Doktor dari UI yang meneliti, bikin penelitian, bikin catatan tentang pemerintahan di era saya, era Gus Dur maksudnya. Jadi 2 tahun pemerintahan Gus Dur menghasilkan 10 perubahan. Itu Profesor Doktor dari Guru Besar di UI, Renal Kasari. 2 tahun Gus Dur memerintah melahirkan 10 perubahan. Dia bandingkan dengan 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya menghasilkan 2 perubahan. Jadi bukan lamanya. Jadi persoalannya kalau kekuasaan yang tidak bermanfaat kemudian dilama-lama itu apa? Jadi kita bukan membenci, tidak mau Joko Widodo itu menjadi presiden seumur hidup, karena kita lebih mencintai rakyat kita agar keluar dari persoalan ini. Jadi persoalan bangsa ini sekarang ini adalah bagaimana keluar dari satu orang, keluar dari cengkeraman Joko Widodo, itu aja sebenarnya problem kita. Dan persoalan bangsa Indonesia ini selalu harus keluar dari satu orang. Ulangi lagi, keluar dari siapa? Kurang dengar kami. Jadi dulu pertama-tama kan bagaimana bangsa apa promonya agak kurang nih? Saya ulangi lagi. Kemudian bangsa Indonesia ini selalu ingin keluar dari satu orang. Pertama dari bagaimana bangsa Indonesia keluar dari Soekarno. Yang kedua bagaimana Indonesia keluar dari Soeharto. Yang ketiga bagaimana bangsa Indonesia keluar dari Habibie. Protesnya selalu itu. Kemudian dari Gus Dur. Gus Dur itu yang menarik itu, Bang, kita tidak mau bertahan. Begitu secara politik close all, kita close. Jadi kita waktu itu bisa saja bertahan, tetapi kan menimbulkan persoalan politik yang besar. Saya ingin ceritakan. Jadi Bang Bakhtiar menang lah ya. Jadi ketika itu bukan karena kelegoan kepemimpinan, saudara-saudara. Jadi waktu itu ada utusan dari Senayan, Bang, ketemu saya mau negosiasi. Saya bilang saya sebagai juru bicara tidak punya kewenangan untuk melakukan negosiasi. Silakan hubungi Mohaimin Iskandar. Mohaimin ada, bisa dicek. Kemudian dari Senayan itu kelompok saya berdiskusi dilakukan dengan Mohaimin dan beberapa teman memutus. Kemudian dari hasil pertemuan itu lapor kepada Presiden, saya mendampingi. Kata Mohaimin dengan ini, Gus, ini Gus Dur bisa bertahan, kemudian datang ngomong apa saja nanti voting menang. Gus Dur tetap presiden. Syaratnya adalah dia hanya minta 3 menteri, Bang. Ini bisa dicek lagi, Mahfud MD juga tahu. Tapi waktu itu Gus Dur bilang enggak lah, kita keluar dari mulut buaya masuk mulut harimau, enggak.
Kemudian saya bilang sama Gus Dur, Gus terima aja, yang penting kita jadi presiden. Gus Dur bilang nggak bisa, ini masa depan bangsa tidak boleh dipertaruhkan. Yang nanti ditanya di akhirat kan saya. Karena itu dia bilang sudah biarin aja. Karena itu kita juga tidak diizinkan untuk melobi-lobi Muhammadiyah, kita sama sekali tidak ada lobby-lobby. Jadi dia bilang kita berkuasa, kita memerintah. Jadi kalau berkuasa harus memerintah. Untuk apa berkuasa tidak memerintah? Yang memerintah oligarki. Kita hanya jadi boneka aja. Tapi kata Yusril kan biarpun boneka, tapi presiden. Nah jadi pilih mana? Jadi bonekanya presiden atau presidennya boneka? Nah ini problemnya. Nah kemudian melihat dari gambaran itu sebetulnya kalau mau bertahan di kekuasaan itu gampang. Nah jadi saudara sekalian, kalau kita pelajari Machiavelli itu filsuf, dia itu pengarang, mengimpikan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan kalau orang berambisius. Kemudian dia bikinlah buku itu, buku Machiavelli itu yang politika. Nah, saya sebagai pengarang juga, saya membayangkan juga kalau saya menjadi penasihatnya Joko Widodo, saya gampang untuk memperpanjang dia. Saya bilang, Mas, udah biarin aja orang, nanti ini kan kita nanti 300 kepala daerah kan kurang lebih sekitar 300 pemerintahan, nanti kita yang pilih. Setelah itu ketika keadaan krisis kita bilang aja, kita panggil mereka, kasih tahu bahwa republik ini butuh makan, kita nggak punya uang, kita krisis. Coba saudara-saudara cek kepada rakyat kalian, mau ikut pemilu mau makan? Mudah aja, pasti jawaban rakyat mendingan buat makan aja lah, uangnya yang 160 triliun itu daripada buat pemilu menghasilkan bandit-bandit juga. Kemudian dia balik lagi lah, seminggu kemudian balik lagi lah, datang, Bapak Presiden, rakyat kami lebih memilih makan aja dibandingkan pemilu. Kalau itu kalian datang aja ke DPR, ke MPR, kasih tahu mereka rakyat butuh pemilu, rakyat tidak butuh pemilu, butuh makan. Nah, kemudian nanti kan di sebelah saya Pak Mahfud ini memperkuat presiden kalau kehendak rakyat itu lebih tinggi dari konstitusi, kan gitu pasti. Selesai itu nggak ada pemilu. Kalau sudah nggak ada pemilu, kemudian bagaimana? Ya tadi Dr. Wedi bilang, ya di situasi darurat, dalam keadaan darurat, apalagi otoriter, memang persoalannya bukan kekuasaan untuk mensejahterakan, tapi kekuasaan untuk kekuasaan yang ada masalah juga. Apa urusannya otoritas moral? Kalau hanya untuk berkuasa, toh bos juga menghendaki kita diperpanjang jalan. Siapa yang mau menentang? Yang mau menentang kita hidupkan KUHP baru. Menghina wali kota yang setuju rakyatnya tidak pemilu, penjara. Menghina bupati rakyatnya setuju tidak pemilu, masuk penjara. Selesai. Gampang kalau kekuasaan. Apalagi sekarang persoalan TNI Polri juga ya ada dalam genggaman presiden. Meskipun tadi Bu Refli menyampaikan bahwa dalam konstitusi memang tidak ada satu detik pun perpanjangan masa kekuasaan. Contohnya yang darurat tidak ada perpanjangan. Kalau sampai tanggal 20 Oktober ke depan itu, setelah situasi darurat tidak bisa dilantik presiden baru, nggak ada jalan keluar. Kan gitu deh. Kalau tidak, nggak ada jalan keluar. Jadi satu detik pun tidak bisa diperpanjang. Kalau manusia normal, nah kita kan lihat bahwa terjadi demoralisasi hampir di semua institusi. Tadi Refli bilang, kalau kita ngajukan ke Mahkamah Konstitusi soal periodisasi presiden pasti ditolak, iya. Karena kan bagaimana Mahkamah Konstitusi mempersoalkan status kakak ipar. Ini juga problem. Waktu itu saya sudah mengingatkan bahwa ini tidak boleh. Salah satu harus mundur agar tidak terjadi konflik kepentingan. Kalau bukan Ketua Mahkamah Konstitusinya Pak Anwar itu mundur, ya presidennya yang mundur. Nah tetapi kan ini diterus-teruskan. Akibatnya ya
segala sesuatu Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga. Segala sesuatu keputusan dibicarakan di dalam ruang keluarga. Nanti yang menarik itu ternyata teman-teman kita yang hakim MK itu juga tidak merasa risih. Saya kan berharap kalau ketuanya oke lah tidak risih, dia tidak berita, tapi kan yang lain-lainnya harusnya risih. Kayak teman kita Saldi Isra misalnya, harusnya mundur dong, karena dia merasa tidak cocok dengan nurani dengan moralitas, tapi buktinya cocok-cocok aja. Itulah kekuasaan. Itu kode bilang angka. Jadi cara memperpanjang itu mudah. Nah persoalannya kan ketika isu 3 periode itu dilontarkan oleh Kodari dengan bikin Seknas 3 periode, waktu kami membuat Seknas tandingan, Seknas percepatan pergantian presiden. Saya bilang percepatan pergantian presiden jauh lebih konstitusional dibandingkan 3 periode. Karena kalau untuk 3 periode harus amandemen konstitusi. Tapi kalau untuk percepatan jabatan presiden tinggal menghidupkan pasal 7B, aktif impeachment selesai. Nah, kemudian saya melihat bahwa perpanjangan masa jabatan ini menjadi laten. Bahaya laten karena setiap saat muncul lagi gagasan. Mula-mula 3 periode. Kemudian penundaan pemilu yang intinya adalah agenda perpanjangan kekuasaan. Nah kemudian ada isu membonceng isu yang digagas oleh para tokoh yang ikhlas yang ingin kembali ke konstitusi 1945 itu juga diboncengi untuk perpanjangan jabatan. Jadi saya mengingatkan juga ke teman-teman para gunawan itu yang ingin kembali, kalau toh nanti bisa kembali, jangan era sekarang. Karena konstitusi itu penting menjadi landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kalau berbangsa dan bernegara itu landasannya konstitusi dan undang-undang. Kalau dalam beragama kan landasan kita adalah kitab suci, dan kalau di Islam ada hadis, ada ijma, ada qiyas ulama dan lain-lain. Dalam bernegara juga harus konstitusi yang dipegang. Nah jadi kalau lembaga-lembaga yang otoritas moralnya kurang, kemudian membuat landasan konstitusi bagi kita berbangsa bernegara, menurut saya nggak bagus. Nanti tugasnya pemilu yang benar-benar punya moral, punya batas moral, kredibilitas yang tinggi, kemudian mengganti konstitusi atau mau membuat apa dengan konstitusi tidak masalah, tidak sekarang. Karena sekarang ini kecenderungannya memang kepentingan politiknya, kepentingan untuk diboncengi perpanjangan kekuasaan itu sangat tinggi, tidak ada yang bisa menolak. Dan terakhir pengajuan, saya ingin cerita tadi soal dekret. Jadi dalam sejarah pemerintahan modern Indonesia, dekret itu ada 2. Satu dekret 5 Juli 59 memperkuat posisi Soekarno, kan gitu Dr. Mulyadi. Yang kedua dekret 21 Juli yang dikeluarkan oleh Gus Dur memperkuat posisi anak Bung Karno Megawati jadi presiden. Nah saya curiga kalau dekret ketiga muncul kembali ke posisi 45, kemudian MPR menjadi presiden, cucu Soekarno yang akan jadi. Jadi urusannya keluarga Soekarno aja semua gitu. Jadi dekret itu memang haknya. Kayaknya makomnya keluarga Soekarno. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1